kembali di channel Pelangi Jimbaran. Pasti kalian sudah siap-siap untuk belajar kan? Kalau sudah siap, buku dan perlengkapan belajarnya disiapkan. Kalau sudah, sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Nah, sambil itu kalian menyaksikan pembelajaran untuk hari ini. Nah, selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk BPK bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Pelangi Jimbaran berkarakter kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salam PPK. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Salam PPK. Salam cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk dalam pembahasan pembelajaran untuk hari ini. Sekarang kita sudah masuk di tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1. Nah, tidak terasa ya kita sudah sampai di subtema 3. Ayo simak pembelajaran di tayangan berikut ini. Waktu istirahat tiba, Benny dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Ayo mengamati gambar ini. Apa yang sedang mereka lakukan di gambar ini? Permainan apa saja yang ada di gambar ini? Anak-anak silahkan mengamati
dan menuliskan apa saja yang anak-anak lihat di gambar tersebut. Cara penggunaan kata tanya. Nah, sebelum kita membuat kalimat tanya, kita harus tahu dulu penggunaan kata tanya dan apa saja kata tanya tersebut. Yang pertama, apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Apa makanan kesukaanmu? Nah, itu contoh kegunaan kata apa. Ya. Kata tanya yang kedua, siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Siapa namamu? Siapa guru kelasmu? Nah, itu contohnya ya. Kata tanya yang ketiga adalah berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Contohnya, berapa jumlah meja di kelasmu? Berapa ukuran sepatumu? Berapa nilai matematikamu? Jam berapa berangkat ke sekolah? Nah, itu yang dipakai adalah kata tanya berapa. Ya. Yang keempat, kata tanya yang keempat adalah kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan kamu berangkat ke Jakarta? Kapan pulang dari Medan? Kapan ujian? Nah, itu yang dipakai adalah kata tanya kapan, ya. Yang kelima, kata tanya yang kelima adalah di mana. Di mana digunakan untuk menerangkan tempat. Di mana alamat rumahmu? Di mana kamu beli sepatumu? Di mana kamu jalan-jalan? Nah, itu adalah menerangkan tempat. Kata tanya selanjutnya atau yang keenam adalah mengapa. Digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contohnya, mengapa kamu sedih? Contoh lagi, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Mengapa kamu menangis? Nah, kata tanya yang cocok untuk menanyakan itu adalah mengapa, ya. Kata tanya yang ketujuh adalah bagaimana. Digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Contohnya, bagaimana caranya menjadi anak yang baik? Itu satu. Yang kedua, contohnya, bagaimana cara menyelesaikan pembagian? Contoh yang ketiga, bagaimana keadaanmu sekarang? Nah, kata tanya yang cocok untuk menanyakan hal itu yang kita pakai adalah bagaimana. Nah, nanti kalau disuruh untuk membuat kalimat tanya, contohnya dari kata apa. Coba membuat kalimat tanya dari kata apa. Coba. Apa yang sedang kamu lakukan? Ya. Apa
warna kesukaanmu. Yang dipakai yang cocok adalah apa? Kata tanya apa. Nah, buatlah 5 pertanyaan tentang gambar di samping. Mari lihat. Nah, ini gambarnya. Kita disuruh untuk membuat 5 kalimat tanya tentang gambar ini. Nah, contohnya tadi sudah ada kalimat tanya. Ya, sudah ada cara penggunaannya dan contohnya juga sudah ada. Nah, kira-kira apa yang cocok ya? 5 pertanyaan tentang gambar ini. Ya, contoh ya. Apa permainan yang ada di gambar itu? Nah, itu contoh ya. Nah, anak-anak silahkan membuat 5 kalimat tanya sesuai dengan gambar yang ada di samping itu. Sekarang kita masuk di pembagian bilangan. Nah, anak-anak perlu kefokusan ya di sini ya. Pembagian adalah operasi dasar matematika untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Tanda atau simbol dengan tanda ini. Ya, ini tandanya kalau ketemu tanda seperti ini, ya berarti itu adalah pembagian ya. Perhatikan teks berikut ini. Contoh soal yang pertama. Ebo memiliki 8 kelereng. Ebo memasukkan kelereng dalam 2 kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi kelereng sama banyak. Berapa banyak kelereng di setiap kantong plastik? Cara menyelesaikannya, perhatikan ya. Cara pengurangannya. 8 dibagi 2. Nah, artinya pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Nah, perhatikan ya. Perhatikan. 8 ini titik 2 ini tanda bagi 2. 8 bagi 2. Sama dengan caranya seperti ini ya. 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2. Berapa kali dikurangin? 4 kali. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 0. Nah, bisa seperti di bawah ini. Artinya 4 kali pengurangan. Contohnya seperti ini. Perhatikan ya. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 1 kali. Oke. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 2 kali pengurangan. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 3 kali pengurangan. 2 kurang 2 sama dengan 0. Berarti 4 kali pengurangan. Ya, ini contoh ya pengurangan berulang. Kalau pembagian, cara pembagiannya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Contoh soal yang kedua. Sinta memiliki 10 boneka. Sinta membagikan 5 kepada tiap-tiap temannya. Berapa banyak boneka di setiap anak? Caranya 10 dikurang 5 sama dengan 5 dikurang 5 sama dengan 0. Artinya 2 kali pengurangan ya. Dalam pembagiannya 10 dibagi 5 sama dengan 2. Contoh soal ketiga. Sebanyak 12 gelas air dibawa oleh 3 orang.
Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Tulis dalam kalimat matematika. Nah, seperti contoh sebelumnya, ya. Menggunakan pengurangan berulang sampai hasilnya 0, ya. Sampai hasilnya 0. Tadi contoh sudah diperhatikan. Ya, dikurangi 12 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, sampai hasilnya menemukan hasilnya 0. Nah, ubah ke pembagian. 12 bagi 3 sama dengan, ya, coba jarinya 12 atau di garis 12. Kelompokkan 3-3. Garis 12. Udah 12. Di garis 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, yang 12 itu kelompokkan 3 bagian. Sampai habis. Sampai habis ke angka 12. Kelompokkan 3. Ya. 12 bagi 3 jadi berapa? Nah, nanti dihitung ya. Sekali lagi, garis 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, setelah digaris sampai angka 12, sekarang dikelompokkan menjadi 3-3. Ya. 3, 3, 3. 12 dibagi 3 sama dengan berapa di situ menemukan? Silakan tulis ya. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Kita harus banyak berlatih ya anak-anak. Pasti bisa, gampang. Nah, silakan perhatikan. Angka yang paling atas ini, angka berapa itu? Yang paling atas itu angka 3. Di bawahnya itu titik 2 itu tanda pembagian. Oke, kita lihat ya. Sudah ada angka 6. 6 dibagi ya. Pembagiannya sudah ada, bagi 3. Ya. 6 bagi 3 sama dengan 2. Kalau kita perkalian hasil dari pembagian tadi, 2 dikali 3 hasilnya berapa? 6. Oke ya. Oke, sekarang kita coba. 3 kali 3 sama dengan 9. Betul? Sangat betul ya. 9 bagi 3 hasilnya 3. Perkalian 3 kali 3 sama dengan 9. Lanjut. 12. Perkalian apa? Dikali 3 hasilnya 12. Coba kita lihat. 4. 4 dikali 3 hasilnya 12. Kalau pembagian 12 bagi 3 hasilnya 4. Ada yang bisa? Yang 15? Coba kita lihat ya. Yang hasilnya 15 ada berapa? Kali perkalian berapa? 5. 5 kali 3 hasilnya 15. 15 bagi 3 sama dengan 5. Oke ya. Nah, ini ada contoh soal yang pertama.
Nah, dikerjakan ya latihannya. Sudah ada pembagiannya 4. 12 bagi 4 sama dengan, atau perkalian mana yang hasilnya 12 dikalikan ke 4. Ya. Dan juga di sebelahnya juga ya. Yang pembagiannya 5. Berapa jawaban atau bilangan untuk mengisi titik-titik tersebut. Semangat! Contoh soal seterusnya anak-anak dari nomor 2 sampai nomor 3 ya. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Sama seperti sebelumnya ya, sebelumnya tadi seperti itulah cara mengerjakannya ya. Pembagian 6 dan pembagian 7. Sinta dan teman-temannya setelah berhitung, setelah belajar sambil berhitung, mereka mau menggambar. Nah, gambar mereka itu adalah gambar imajinatif. Pertanyaannya, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Nah, gambar khayalan itu tidak jauh beda dari gambar aslinya. Nanti anak-anak silahkan membuat gambar imajinatif ya, sesuai dengan khayalanmu sendiri, atau mau buat gambar seperti apa. Nah, tentunya sudah dipikirkan terlebih dahulu baru membuat gambar. Nah, kalau kita menggambar tentunya kita menggunakan alat-alat menggambar. Apa saja itu? Pensil, penghapus, apalagi krayon atau cat air, atau pensil warna. Nah, bisa ya. Itu alat-alat yang digunakan ketika kita menggambar. Karya imajinatif dapat dilihat dari satu arah. Berarti gambar 2 dimensi ya. Misalnya sudah pernah mengajarkan pengertian imajinatif ya. Gambar 2 dimensi. Nah, ini pasti menyenangkan ini. Menggambar dan menempel dari bahan alam atau buatan. Bebas ya. Kalau bahan alam boleh menggunakan daun-daunan ya. Menempel, ditempelkan. Contohnya gambar dulu, setelah digambar ya, nanti warnanya menggunakan tempelan dari daun-daunan boleh, atau dari kertas boleh ya, buat seindah dan secantik mungkin ya. Gambarnya yang mana? Nih, gambarnya bebas ya. Gambar rumah, gambar alam terbuka, menggambar bunga, menggambar bola, dan lain sebagainya. Gambarnya bebas. Nah, menarik kan ya pembelajaran video yang sudah divideoin oleh Bapak Ibu guru. Kalau nanti anak-anak ada yang belum mengerti, anak-anak bisa pelajari kembali, membuka kembali di channel YouTube Video Pelangi Jimbaran. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat and bye-bye.